Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlan Prasetyo Ashabi, kelas M212. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis klausa, jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Klausa adalah salah satu satuan sintaksis sebagai suatu satuan gramatikal. Klausa disusun oleh kata atau frase dan yang memiliki satu predikat. Pada umumnya, klausa menjadi konstituen kalimat. Sekurang-kurangnya klausa memiliki satu subjek dan satu predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Di dalam konstruksi klausa itu ada komponen bulk berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek maupun keterangan. Selain fungsi predikat yang harus ada dalam konstruksi klausa ini, hadirnya fungsi subjek dapat dikatakan bersifat wajib, sedangkan fungsi lainnya bersifat tidak wajib, yaitu seperti objek dan keterangan. Di atas telah dijelaskan bahwa klausa berpotensi menjadi kalimat. Hal ini disebabkan di dalam konstruksi klausa sudah terdapat unsur inti kalimat, yaitu fungsi subjek dan predikat yang harus hadir dalam konstruksi klausa. Secara umum, unsur-unsur klausa dibedakan atas unsur inti dan unsur bukan inti. Yang tergolong unsur inti klausa adalah S dan P. Subjek adalah bagian klausa yang berwujud nomina atau frase nominal yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Predikat ialah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara tentang subjek. Predikat dapat berwujud nomina, verba, adjektiva, numeralia, pronominal, atau frase preposisional. Subjek dan predikat dibedakan menurut hal-hal berikut. Yang pertama, urutan dalam klausa subjek mendahului predikat. 2. Ciri morfologi predikat yang terletak di belakang subjek sering ditandai oleh afiks seperti me dan ber dalam hal predikat verbal. 3. Ketakrifan leksem, subjek diisi oleh leksem yang takrif, sedangkan predikat, terutama predikat nominal, oleh leksem tidak takrif. Objek adalah unsur klausa yang dibedakan atas objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung adalah nomina atau frase nominal yang melengkapi verba transitif yang dikenai oleh perbuatan yang dinyatakan oleh predikat, verba atau yang ditimbulkan sebagai hasil perbuatan yang terdapat dalam predikat verbal. Selanjutnya, objek langsung masih dibedakan atas objek langsung afektif dan objek langsung efektif. Objek langsung afektif adalah objek langsung yang dikenai oleh perbuatan yang terdapat dalam predikat verbal, tetapi tidak merupakan hasil perbuatan itu. Sedangkan objek langsung efektif di lain pihak adalah objek langsung yang ditimbulkan sebagai hasil perbuatan yang terdapat dalam predikat verbal. Objek tak langsung adalah nomina atau frase nomina yang menyertai verba transitif dan menjadi penerima atau diuntungkan oleh perbuatan yang terdapat dalam predikat verbal. Jenis klausa. Klausa dapat dibedakan berdasarkan antara lain strukturnya, kelas kata yang menduduki fungsi P, dan ada tidaknya bentuk negatif pada P. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan atas klausa bebas dan klausa terikat. Klausa memiliki unsur-unsur yang ada dalam klausa bebas paling sedikit adalah S dan P. Berdasarkan kategori kata pengisi predikat, klausa dapat dibedakan atas nominal, klausa verba, klausa adjektival, klausa adverbia, dan klausa preposisional. A. Klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nomina atau frase nominal. Contoh, ayahku Purnawirawan Abri. B. Klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya kategori verbal atau frasa verbal. Contoh, adik mandi, Budi menari. C. Klausa adjektival. Klausa adjektival adalah klausa yang predikatnya berkategori adjektif, baik berupa kata maupun frase. Contoh, ibu guru itu cantik sekali. D. Klausa adverbial. Klausa adverbial adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frase adverbial. Contoh, larinya teramat sangat. Teramat sangat adalah predikat yang terdiri dari kata adverbial. Oleh karena itu, konstruksi merupakan klausa adverbial. E. Klausa preposisional.
Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frase yang kategorinya berkategori preposisi. Contoh, ayah di kamar. F. Klausa numerial. Klausa numerial adalah klausa yang predikatnya berupa kata atau frase mameralia. Contohnya, gajinya 10 juta setahun. Anaknya 4 orang. Berdasarkan ada tidaknya bentuk negatif pada predikat, klausa dibedakan atas klausa positif dan klausa negatif. Klausa positif yaitu klausa yang tidak memiliki kata-kata yang menyatakan negatif. Contoh, mereka diliputi oleh perasaan gembira. B. Klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang memiliki kata-kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat P. Kata-kata yang mengatakan negatif antara lain tidak, tak, tiada, bukan, belum, dan jangan. Contoh, dia tidak naik kelas. Mereka tidak bekerja. Dan selanjutnya, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, serta satu keterangan jika perlu. Contohnya, kakak berlari, sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, ayah membaca koran dan ibu membuat kopi. Perbedaan keterangan kalimat biasa dengan klausa keterangan yang berfungsi sebagai objek dalam suatu kalimat yaitu karena kalimat biasa terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan kalau klausa, keterangan itu sebagai keterangan suatu kalimat. Namun begitu, karena konstruksi kalimat lebih besar daripada konstruksi klausa, kita bisa menemukan lebih dari satu klausa di dalam satu kalimat. Ketika kalimat tersebut memiliki lebih dari satu klausa, kita mengenalnya sebagai konstruksi kalimat majemuk. Ketika kalimat tersebut memiliki hanya satu klausa, kita mengenalnya sebagai konstruksi kalimat tunggal. Di dalam kalimat majemuk, kita kerap menemukan kata penghubung atau konjungtor. Konjungtor atau konjungsi adalah partikel yang dipergunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Hubungan subjek ditambah predikat pada klausa dapat membentuk sebuah gagasan. Jika di dalam kalimat tersebut terdapat dua pasang subjek ditambah predikat atau dua klausa, berarti ada dua gagasan yang dikemukakan. Agar menjadi sebuah kesatuan gagasan yang bersatu dan berpadu, digunakanlah konjungsi dan kalimat tunggal. Kalimat tunggal disebut juga kalimat sederhana. Tidak ada kata penghubung atau konjungsi dalam kalimat tunggal. Kalimat sederhana atau kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka. Sederhananya, kalimat tunggal terdiri dari satu klausa dan memenuhi syarat sebagai kalimat utuh. Kalimat tunggal memuat satu subjek, satu predikat, dan satu objek atau keterangan. Contohnya, kita pergi tamasya ke Bali dan mereka makan sate lilit. Jadi pada intinya perbandingan antara klausa dan kalimat bisa disimpulkan seperti 1. Klausa dan kalimat adalah sebuah konstruksi sintaksis berupa kumpulan kata atau frasa. 2. Klausa dan kalimat bersifat predikatif sehingga unsur-unsurnya memiliki hubungan subjek ditambah predikat. 3. Dalam bahasa tulis, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda pengakhir kalimat, tanda titik, tanya, atau seru. 4. Dalam bahasa tulis, klausa tidak diawali huruf kapital atau tanda pengakhir kalimat. Dalam bahasa lisan, kalimat memiliki intonasi lengkap sedangkan klausa tidak. 6. Konstruksi klausa lebih kecil daripada kalimat sehingga satu kalimat bisa terdiri dari satu klausa atau lebih dari satu klausa. 7. Karena klausa berupa sebuah konstruksi, hubungan dua klausa dalam satu kalimat dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungtor. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.